Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan nasihat mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan Ibu serta sahabat yang saya hormati, adik-adik para mahasiswa, tentang tema kita. Jadi kita ini sekarang berada pada bulan Ramadan. Kalau nggak salah kita puasa yang ke-6 ya pada hari ini. Jadi puasa yang ke-6 ya, alhamdulillah kita semua sebagai anak bangsa bersyukur ya bahwa di Indonesia yang kita cintai ini suasana keberagamaan kita sangat kondusif ya. Sehingga umat muslim pada bulan suci Ramadan dan juga pada kesempatan-kesempatan yang lain itu bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan keagamaan dengan kondusif, dengan bebas, dengan nyaman. Demikian juga umat non-muslim juga ya. Di Indonesia alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, tuntunan keagamaan, ritual ibadah ya, juga dalam suasana yang aman dan nyaman. Ini yang pertama menurut saya penting untuk kita ingat selalu ya adik-adik ya, bahwa yang kita rasakan hari ini bukanlah taken for granted ya. Bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang merupakan ya pertama tentu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga adalah merupakan buah ya dari kerja kolektif dari seluruh anak-anak bangsa di masa-masa sebelum kita. Jadi mulai dari para founding fathers, bahkan sebelumnya ya, sebelum Indonesia merdeka, beragam komponen masyarakat yang ada di Indonesia ya, di Nusantara pada waktu itu semua berusaha untuk berkontribusi membangun masyarakat yang harmonis. Karena itu kemudian ketika Indonesia lahir, kemudian para founding fathers itu bersepakat ya untuk membentuk satu negara bangsa dengan dasar negara, dengan ada Pancasila, ada konstitusi, dan ada konvensi kita bernegara yang disepakati, maka kemudian alhamdulillah lahirlah Indonesia yang kita cintai, dan kita bersyukur sampai saat ini Indonesia tetap utuh, tetap satu, dan mudah-mudahan demikian seterusnya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini bukanlah bukanlah hadiah dari siapa-siapa ya, tapi ini adalah rahmat Allah dan hasil dari ikhtiar seluruh founding fathers kita untuk membangun basis kehidupan berbangsa dan bernegara yang majmuk ya, dengan pluralitas yang sangat yang sangat otentik. Jadi pluralitas kita, keberagaman kita itu otentik, bukan dibuat-buat gitu. Keberagaman yang berupa keberagamaan agama-agama yang berbeda, ataupun perbedaan dalam konteks budaya, suku bangsa ya, dan beragam ya yang ada di Indonesia, itu semua adalah keberagaman yang sangat otentik. Keberagaman yang otentik artinya adalah keberagaman yang memang lahir dari kesadaran. Jadi kita sadar bahwa kalau kita ingin agar Indonesia kita ini tetap tumbuh kuat ya, dan bisa berkembang ya, bisa menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang disegani ya, bisa menjadi bangsa yang memiliki kemajuan ya, dalam seluruh aspeknya, maka memang kita harus menjaga keberagaman yang ada di tengah-tengah kita. Karena itu saya sering menyampaikan adik-adik mahasiswa ya, bahwa kalau Indonesia itu seperti, katakanlah seperti manusia ya. Manusia itu kan punya panca indera, punya anggota badan ya, tubuh. Maka yang menjadi backbone ya, atau menjadi tulang belakang dari manusia yang namanya Indonesia
itu adalah keberagaman kita. Jadi kesadaran kita untuk hidup bersama dan saling menghormati satu sama lain itu seperti tulang belakang ya, dari Indonesia. Jadi kalau tulang belakang ini dapat tetap tegak, maka Indonesia juga akan tetap tegak ya, dan bisa berjalan, bahkan bisa berlari cepat. Tapi kalau tulang belakangnya bermasalah, ya, jadi kalau satu sama lain kita tidak menghargai, apalagi saling menafikan, yang satu merasa dialah yang paling berjasa, dialah yang paling hebat, yang satu lagi merasa tidak perlu mempedulikan yang lain, toh saya sudah mampu, toh saya sudah sukses, maka saya tidak perlu memikirkan yang lain, yang penting saya saja yang sukses. Nah, ketika satu dengan yang lain, elemen bangsa ini hanya memikirkan dirinya sendiri, ya maka itulah saat di mana tulang belakang kita itu mulai rapuh. Dan karena itu, maka itu akan melemahkan kita sebagai satu bangsa. Karena itu saya mengajak kepada kita semua adik-adik yang untuk memahami keberagaman itu sebagai aset yang luar biasa bagi kita di Indonesia. Jadi jangan dipandang sebagai masalah. Kalau dalam Al-Quran misalnya sebagai seorang Muslim kan kita membaca ya di dalam suratul Hujurat misalnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi wahai segenap manusia, kami ciptakan kalian dari seorang ya, satu jiwa ya, dan kami ciptakan darinya pasangannya, yaitu orang tua kita Adam dan Hawa. Lalu kemudian Allah ciptakan dari kedua beliau itu ya, menjadi masyarakat, menjadi kelompok-kelompok yang sangat banyak. Untuk apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal dan saling mengisi. Jadi dalam potret ayat ini keberagaman itu adalah satu opportunity untuk saling mengenal. Ya. Jadi keberagaman itu bukanlah obstacles, dia bukan kendala di dalam kita mengembangkan potensi-potensi kita, tapi keberagaman adalah opportunity, bahkan adalah aset, adalah modal untuk kemudian kita garap bersama untuk saling mengisi dan saling melengkapi, dan kemudian hadirlah Indonesia yang kuat. Nah, karena itu saya mengajak kepada, kalau di sini banyak hadir adik-adik, anak-anak muda, mahasiswa, mari maknakan keberagaman itu sebagai aset bersama yang harus kita jaga. Ini yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan materi webinar kita ya, momentum menguatkan solidaritas beragama. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, Ramadan itu sesungguhnya bukan sekedar ya, instrumen ritualitas. Ya. Dalam arti kita mencari pahala dengan berpuasa. Dengan berpuasa itulah kita berharap ada pahala dari Allah, karena itu berarti kita menunaikan perintah agama, tidak sebatas itu. Tetapi Ramadan atau puasa itu juga adalah instrumen kemanusiaan. Jadi dia tidak hanya instrumen ritual keagamaan, tapi dia adalah instrumen kemanusiaan dalam arti ya, bahwa Ramadan itu memiliki ya, beragam katakanlah beragam makna yang bisa menguatkan hubungan sosial kita dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Ada dulu seorang ulama ya, namanya Habib Ali Al-Jufri. Ya, beliau ini termasuk guru saya juga gitu ya. Beliau menulis suatu buku yang judulnya Al-Insaniyatu Qabliyah. Jadi kemanusiaan sebelum keberagamaan. Gitu. Jadi berperi kemanusiaan sebelum beragama. Nah, dalam buku ini Habib Ali Al-Jufri itu mengulas ya, dari teks-teks agama yang sangat banyak ya, bahwa sesungguhnya agama itu ya, dihajatkan adalah untuk membangun karakter manusia-manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Jadi tidak ada artinya kita beragama tanpa kemudian hadir nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita. Jadi kalau orang beragama tapi tidak peduli kepada orang yang susah, orang beragama tapi tidak peduli
terhadap katakanlah misalnya ada kemiskinan, ada kesulitan-kesulitan yang ada di tengah masyarakat, ya, maka keberagamaannya itu bisa disebut sebagai tadayun naqis, ya, yaitu suatu keberagamaan yang kurang. Artinya bukan keberagamaan yang utuh. Nah, karena itulah maka dalam semua perintah-perintah perintah agama, ya, itu selalu termuatkan, include, ya, di dalamnya, built in, bahkan di dalam perintah itu sendiri aspek-aspek kemanusiaan. Contoh, ya, kalau kita misalnya membaca ayat tentang perintah salat, ya, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, sesungguhnya salat itu mencegah, ya, dari segala macam perbuatan destruktif dalam kehidupan. Apa itu perbuatan destruktif dalam kehidupan? Ya, kalau dalam ayat ini disebut al-fahsya, itu segala macam kekejian. Jadi kekejian yang menyangkut, ya, katakanlah kejahatan-kejahatan, ya, yang punya yang punya resiko atau konsekuensi pidana, ya. Mencuri, korupsi, merampok, merampas, ya, memanipulasi, mengambil hak orang lain tanpa hak. Itu termasuk fahsya. Atau al-munkar. Ya. Demikian juga salat yang baik itu akan mencegahmu dari perilaku mungkar. Termasuk perilaku mungkar itu adalah satu hal yang tidak baik, ya, yang ada di dalam diri seorang manusia. Misalnya kebencian kepada orang lain. Misalnya merasa diri lebih daripada yang lain, menyombongkan diri, menganggap orang lain yang beda itu lebih rendah dari itu. Entah itu karena beda agama, beda strata sosial, ya, beda intelektualitas atau apa, selalu dianggap lebih rendah. Nah, sholat yang baik akan menjadikanmu pribadi yang tercegah dari karakter yang seperti itu. Artinya apa? Di dalam sholat itu ada dimensi kemanusiaan. Jadi itu perintah agama selalu seperti itu. Demikian pula puasa. Kalau kita bicara tentang Ramadan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyampaikan bahwa malam yada qaula zur wal amala bihi, gitu. Falaisa lillahi hajat bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang yang puasanya itu tidak bisa mencegahnya dari qaula zur wal amala bihi, ucapan-ucapan yang di dalamnya itu ada muslihat, ada rekayasa, ada provokasi. Misalnya memprovokasi orang lain, situasi yang sudah baik tapi kemudian diprovokasi entah dengan ucapan atau dengan postingan, ya. Atau kemudian bahkan yang lebih dari itu, misalnya dia bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan postingan, tapi juga bahkan dengan mobilisasi langsung, gitu, bikin keributan, gitu, bikin huru-hara. Nah, kata Rasul, Allah nggak perlu, ya, Allah nggak perlu kepada puasanya orang seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam setiap perintah agama itu selalu ada kriteria kemanusiaan yang harus terpenuhi. Ada indikator-indikator dalam ukuran hablum minan nas yang harus terwujud. Sholat membuat kita tidak melakukan al-fahsya wal munkar. Puasa membuat kita mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang destruktif. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, seperti berzakat, bersedekah, gitu ya. Dan semua ibadah-ibadah di dalam agama. Saya yakin juga di dalam di dalam agama yang lain juga seperti itu diajarkan, bahwa setiap perintah agama itu ditujukan untuk membangun karakter yang baik. Sehingga di dalam setiap perintah agama itu selalu dimuatkan, ya, nilai-nilai di mana seseorang yang beragama itu harus memiliki kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi. Nah, itu yang kedua. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang Ramadan dalam ruang yang majmuk, ya, yang plural seperti di Indonesia, maka salah satu hal yang penting, ya, di dalam di dalam Ramadan ini adalah bagaimana Ramadan kita
Termasuk di dalamnya ada ibadah puasa, ada tarawih, ada tilawatul Quran, ada sedekah, ada zakat, dan semua segala macam ibadah. Bagaimana di dalam Ramadan ini kita memanfaatkan Ramadan kita ini untuk membangun penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, penghormatan itu kan tercermin ya, yang paling sederhana ya. Kalau kalau di dalam Islam itu selalu komitmen itu diukur dari tindakan nyata. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Anda menghormati keberagaman, maka harus ada bukti nyata ya, dalam perilaku Anda yang menunjukkan Anda memiliki penghormatan terhadap itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda ada orang yang mutasamih ya, dalam bahasa Arab yang artinya orang yang toleran, menghormati perbedaan, menghormati orang yang berbeda dan pandangan yang berbeda, maka itu harus terwujud dalam interaksi sosial kita. Nah, karena itu salah satu yang menurut saya penting ya, teman-teman dan para mahasiswa, ketika kita bicara tentang membangun atau menguatkan solidaritas beragama, maka satu yang sangat penting adalah kita perlu memperbanyak perjumpaan sebagai anak bangsa. Perjumpaan fisik, perjumpaan pemikiran, perjumpaan ide dan gagasan. Ya. Jadi kita membangun perjumpaan-perjumpaan. Karena apa? Karena orang-orang yang dulu membangun Indonesia, para founding fathers kita, yang memiliki ideologi, katakanlah pemikiran ya, mazhab pemikiran yang beda-beda. Ada yang cenderung kepada katakanlah sosialisme, ada yang lebih cenderung kepada liberalisme, ada yang cenderung kepada pemikiran katakanlah pemikiran keagamaan, ya, ada yang dari Islam, ada yang kemudian basisnya dari Katolik, ada yang dari Hindu, dan dari semua itu mereka bisa kemudian membentuk, ya, menghadirkan satu negara bangsa namanya Indonesia karena mereka berjumpa. Jadi perjumpaan-perjumpaan antara para tokoh dengan pemikiran yang berbeda dan beragam itulah yang kemudian menghasilkan negara bangsa yang namanya Indonesia. Nah, karena itu tradisi membangun perjumpaan yang baik ya, antara kita sebagai sesama anak bangsa ini perlu terus diperkuat. Karena itulah elemen yang bisa memperkuat solidaritas kita. Bagaimana kita bisa membangun penghormatan kepada orang yang kita tidak pernah sekalipun misalnya berjumpa. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga dan merawat, ya. Apalagi memperkuat ya rasa kedekatan itu kalau kita tidak berusaha membangun perjumpaan. Nah, karena itu dalam konteks ini ya saya mengajak teman-teman dan adik-adik para mahasiswa ya. Kalau bicara tentang ruang perjumpaan ya, sebagai sesama anak bangsa, itu maka salah satu kelompok yang sangat potensial untuk menciptakan ruang-ruang perjumpaan itu adalah kaum muda, ya. Anak-anak mahasiswa, kaum milenial. Ya. Nah, ada istilah misalnya kan apa ya, kumpul, ya, ngafe bareng, ya, duduk bareng. Ya. Itu sebenarnya kalau kemudian diisi dengan bertukar pikiran, kemudian juga mempercakapkan gagasan-gagasan tentang Indonesia ke depan ya, tentang masa depan bersama, itu akan membangun solidaritas di antara kita. Termasuk di dalamnya ketika bicara solidaritas ya tentu adalah solidaritas beragama. Ya, karena kita yang ada di Indonesia ini, anak-anak muda kita semua ya tentu berasal dari latar belakang keagamaan yang juga berbeda. Nah, itu yang menurut saya penting ya. Jadi membangun ruang perjumpaan. Banyak sekali ya, masalah yang terjadi di antara kita adalah karena kita menggunakan metode komunikasi mikrofon. Apa itu komunikasi mikrofon? Komunikasi mikrofon itu adalah bicara satu sama lain dari jarak yang jauh, ya, dengan menggunakan mikrofon, dengan nyetel volume setinggi-tingginya. Jadi akhirnya yang terbaca oleh publik adalah noise-nya.
bukan voice-nya. Jadi noise, jadi kegaduhan yang tertangkap, bukan ide-ide, gagasan, dan substansi yang ingin disampaikan. Karena itu, ya kalau bahasa gampangnya, ya letakkan mikrofon, tidak usah berkeras-kerasan suara, tidak usah berlomba-lomba mana suaranya yang paling tinggi dan paling lantang, ya. Tapi mari kita mendekat dan membangun perjumpaan. Nah, saya pikir itu penting, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya orang yang meyakini, ya, bahwa kalau kita bicara tentang hal-hal yang intangible, yang namanya solidaritas itu kan intangible, bukan barang yang jelas nih kayak kursi yang saya dudukin, atau misalnya ini gadget ya untuk alat main Zoom, ini kan kelihatan nih dengan mata nih. Meja itu tangible semua. Tapi kalau hal yang intangible seperti values, ya, seperti nilai, ide-ide, hal-hal yang sifatnya intangible seperti nilai-nilai, ide, konsep, itu akan menjadi kuat, ya, kalau kita bisa merumuskan aksi bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai. Jadi kalau kita bicara tentang solidaritas beragama, ya, maka bukan hanya di webinar kita omongin gitu, tapi harus ada aksi bersama, ya, yang menunjukkan bahwa memang kita sebagai umat yang beragama itu memiliki solidaritas yang otentik satu sama lain. Ya. Nah, alhamdulillahnya kita di Indonesia, ya teman-teman dan adik-adik sekalian, sebenarnya memiliki banyak sekali tradisi yang menunjukkan bahwa kita sebagai umat beragama di Indonesia yang berbeda-beda agamanya, ini sesungguhnya punya solidaritas yang kuat satu sama lain. Jadi tradisi memperingati, seperti misalnya di NTB. Di NTB itu ketika misalnya Idul Fitri, ya, ketika Idul Fitri itu masyarakat yang non Muslim itu juga ikut menampakkan kegembiraan, pada saat Ramadan. Katakanlah saat dimana ada berbagi takjil, berbagi katakanlah apa yang kita kelebihan yang kita miliki, sedikit rezeki kita bisa bagi dengan orang. Itu yang ikut bersama dalam proses itu juga bukan hanya umat Islam, tapi yang lain juga ikut. Jadi bahkan ada misalnya ya tradisi-tradisi keagamaan atau tradisi-tradisi sosial, ya, kemasyarakatan yang melibatkan, ya, lebih dari satu umat beragama. Di Lombok itu misalnya ada namanya perang topat, ya. Itu melibatkan umat Islam dan teman-teman yang Hindu juga, ya. Jadi perang topat itu menampakkan kegembiraan dan kebersamaan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang toleransi beragama, maka mari kita hadirkan di dalam ruang sosial kita ini kerja-kerja yang bersama, sama-sama sebagai sesama anak bangsa, gitu. Beda-beda agama, tapi kita bekerja bersama, berkegiatan bersama. Nah, karena itu saya juga mengajak, ya, kalau kita bicara tadi misalnya membangun ruang perjumpaan, itu anak muda sangat potensial, gitu. Kemudian yang kedua, menciptakan aktivitas kolektif, ya, di dalam ruang sosial kita antara umat beragama, itu juga anak muda bisa menjadi pionir di situ. Jadi kalau kita bicara nih kadang-kadang, ya, teman-teman dan sahabat, kita kadang bicara tentang tentang toleransi, tentang kerukunan umat beragama. Tapi seringkali pembicaraan itu hanya sebatas antara tokoh. Jadi misalnya tokoh Muslim sama tokoh Katolik, tokoh Hindu ketemu, tokoh Buddha, tokoh Kristen ketemu, itu lalu dalam satu forum, kemudian tersenyum semua, salaman, gitu, kemudian bikin statement bersama, yuk kita jaga kerukunan segala macam. Nah, kemudian kita anggap itu cukup, gitu. Nah, menurut saya itu tidak cukup, gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kerukunan itu hanya simbolik di tingkat tokoh saja. Kalau kita lihat demografi kita sebagai satu bangsa, maka kaum muda itu mendominasi jumlahnya.
Karena itu yang perlu untuk rukun dan membangun tradisi kerukunan, ya, tradisi solidaritas beragama itu bukan di kalangan tokoh saja. Kalau di kalangan tokoh, oke, sudah teman semua, gitu. Tapi bagaimana di kalangan anak-anak muda? Karena itu saya mengajak ya teman-teman, termasuk di sini kalau di Partai Perindo kan tentu ada apa namanya, ada sayap pemudanya gitu ya. Nah, saya berharap dari sayap pemuda Perindo ini untuk bisa menciptakan ruang-ruang kerja bersama ya, antara para pemuda lintas agama untuk kemudian mengerjakan hal-hal konstruktif ya, hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi pada masa pasca pandemi menuju endemi ini kan ekses atau dampak dari COVID selama 2 tahun itu kan luar biasa, menghantam apa namanya, katakanlah benteng-benteng pertahanan ya bagi masyarakat banyak gitu. Ada yang ekonominya goyah, ada yang secara sosialnya merasa terguncang dan seterusnya, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan teman, kehilangan orang tua gitu. Nah, itu semua kan perlu pendampingan, perlu penghiburan. Karena itu anak-anak muda ya, di elemen itu yang berbeda-beda agama, tokoh-tokoh atau anak-anak muda, kelompok-kelompok muda ini harus banyak membangun kegiatan bersama. Nah, dari kegiatan bersama itu akan kemudian lahir kerukunan, ya, penghormatan dan toleransi yang otentik. Karena itu tumbuh dari kesadaran. Kalau kita nggak begini, ya, inilah yang menyebabkan kita bisa membangun ruang yang nyaman bersama-sama di Indonesia. Kalau kita tidak membangun ini, maka ruang bersamanya akan hilang. Nah, kesadaran untuk menjaga ya, ruang bersama ini untuk tetap ada, tetap hadir, dan bahkan semakin kuat, itulah yang merupakan menurut saya, itu yang akan menjadi dan menyangga ya, solidaritas beragama kita untuk masa-masa yang akan datang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang menurut saya penting juga ya untuk kita semua dan termasuk anak-anak muda kita ya, di sini banyak saya lihat para mahasiswa adalah bahwa kalau kita lihat ya, di kitab suci, misalnya di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran melihat, memotret anak-anak muda atau kelompok muda. Jadi Al-Quran, ya, termasuk Rasulullah SAW itu selalu menempatkan kaum muda itu sebagai pelopor kebaikan. Itu di dalam Al-Quran. Ya, misalnya ada contoh tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang mempertahankan keyakinannya, lalu dengan itu kemudian menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi penegak dari tauhid pada masanya dan seterusnya. Nah, demikian pula dalam sejarah kita. Kalau kita lihat Indonesia, sejarah negara bangsa yang namanya Indonesia itu ternyata kepeloporan juga dipegang oleh anak-anak muda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa momentum solidaritas beragama, penguatan solidaritas beragama yang merupakan agenda besar kita ke depan, itu sudah saatnya untuk dipelopori, ya, digaris depani oleh anak-anak muda. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang solidaritas beragama, ya maka para pelopornya adalah anak-anak muda. Gitu. Jadi anak-anak muda bisa menjadi peretas jalan. Gitu. Ketika ada kebuntuan, ketika ada ketegangan, misalnya di suatu daerah, ya, misalnya karena yang sering terjadi itu kan adalah di antaranya ya masalah tentang pendirian rumah ibadah misalnya. Nah, saya berharap anak-anak muda dan kita semua itu menjadi pelopor untuk memecah kebuntuan atau kebekuan, memecah kebuntuan komunikasi, memecah kebekuan di dalam bersosialisasi. Jadi anak-anak muda bukan lagi berada di belakang ya untuk kemudian dalam tanda kutip penggembira, ya. Ketika kayak tokoh-tokoh rame maka ikut rame, enggak begitu. Tapi saya berharap seiring dengan kekuatan kita ke depan sebagai bangsa adalah anak-anak muda dalam struktur demografis kita, maka saya berharap anak-anak muda juga bisa menjadi icebreaker, ya, menjadi pemecah kebekuan, ya, menjadi peretas jalan ya pada saat ada yang stagnan, ada yang
terhenti, ada komunikasi yang putus di antara anak-anak bangsa, maka anak-anak muda bisa berperan. Nah, termasuk ya tentu di dalam bulan suci Ramadan, ya, dalam konteks momentum atau menguatkan solidaritas sosial seperti ini, sesuai dengan tema webinar kita, saya berharap anak-anak muda kita, ya, sahabat-sahabat, para mahasiswa, itu bisa menjadi pelopor dan orang-orang yang berada di garis depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.